Selamat pagi. Di video kali ini saya akan membawakan tentang kisah si Little Hans Eysenck. Siapa sih Hans Eysenck itu? Oke. Nama lengkap dari Hans Eysenck ini adalah Hans Jürgen Eysenck. Dikenal Eysenck ini adalah psikolog yang terkenal karena karyanya di bidang kepribadian dan kecerdasan. Dia lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 4 September 1997. Pendidikan dari si Hans Eysenck ini adalah University College London yang bergelar PhD. Prestasi utamanya dia itu adalah psikolog Inggris yang paling sering dikutip dalam jurnal ilmiah sebelum kematiannya. Jadi penulis produktif ini lebih dari 80 buku dan lebih dari 1000 artikel. Editor pendiri jurnal ini adalah Personality and Individual Difference. Masa mudanya si Hans Eysenck ini, dia lahir di Berlin, Jerman pada tahun 1916. Ia adalah anak tunggal dan orang tuanya adalah pemain panggung dan layar. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya adalah Katolik. Tak lama setelah dia lahir, orang tuanya pun bercerai, meninggalkan Eysenck untuk diasuh oleh nenek dari pihak ibu Yahudi. Eysenck membenci Nazi, jadi setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1934, dia berimigrasi ke London. Rencana awal adalah belajar fisika di Universitas College London, tetapi karena kurangnya prasyarat di Departemen Fisika, dia akhirnya mendapatkan gelar di bidang psikologi. Dia melanjutkan untuk menyelesaikan gelar PhD di sana pada tahun 1940 di bawah pengawasan Cyril Bird. Masa mudanya Eysenck, sekarang kita akan membahas karyanya si Eysenck. Pada saat Eysenck lulus, Perang Dunia Kedua itu telah dimulai. Eysenck dinyatakan sebagai alien musuh dan hampir diinternir. Jadi awalnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena statusnya. Akhirnya pada tahun 1942, dengan kemudahan pembatasan, Eysenck mendapatkan posisi di Rumah Sakit Mill Hill, London Utara sebagai psikolog penelitian. Dia kemudian mendirikan departemen psikolog di Institute of Psychiatry setelah perang, di mana dia tinggal sampai pensiun pada 1983. Eysenck terus melakukan penelitian dan menulis sampai kematiannya pada tahun 1997. Dia menghasilkan artikel dan buku tentang banyak mata pelajaran, meninggalkan di balik lebih dari 80 buku dan lebih dari 1900 meninggalkan di balik lebih dari 80 buku dan lebih dari 1600 artikel. Dia juga editor pendiri jurnal yang berpengaruh Personality and Individual Difference. Sebelum meninggal, Eysenck adalah psikolog Inggris yang paling banyak dikutip dalam jurnal ilmu sosial. Kontribusi untuk psikologinya si Eysenck ini adalah karya perintisnya tentang ciri-ciri kepribadian. Garing. Jadi Eysenck ini adalah salah satu orang pertama yang menggunakan teknik statistik yang disebut analisis faktor untuk mengurangi jumlah sifat yang mungkin menjadi sekumpulan dimensi tertentu. Awalnya model Eysenck ini hanya mencakup 2 ciri saja, seperti ekstroversi dan neurotisme. Kemudian dia menambahkan ciri ketiga, yaitu psikotisme. Saat ini model kepribadian 5 besar dianggap sebagai standar emas
untuk pengukuran sifat. Tet- tetapi eh, Hours later. 5 besar ini menggunakan model Aysense dalam beberapa cara. Kedua model tersebut memasukkan ekstraversi dan neurotisme sebagai ciri-ciri dari psikotisme. Aysense mencakup unsur-unsur 5 besar dari ciri kesadaran dan keramahan. Juga membuat argumen bahwa ada komponen biologis pada sifat. Dia mengklaim bahwa biologi ini dikombinasikan dengan lingkungan untuk menciptakan kepribadian, memperhitungkan pentingnya alam dan pengasuhan. Keyakinan dan kontroversialnya Aysense dikenal karena memicu banyak kontroversi di bidang psikologi. Salah satunya, target utamanya adalah psikoanalisis yang menurutnya tidak ilmiah. Sebaliknya, dia adalah seorang advokat vokal untuk terapi perilaku dan di sebagian besar bertanggung jawab untuk membangun psikologi klinis di Inggris Raya. Selain itu, dia mengaku tidak ada bukti rokok yang menyebabkan kanker. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa ada hubungan antara kepribadian, merokok, dan kanker. Penelitian tentang topik tersebut dilakukan dengan dukungan industri tembakau. Meskipun merupakan konflik kepentingan, Aysense berpendapat bahwa tidak masalah dari mana pendanaan berasal selama studi dilakukan dengan benar. Kontroversi terbesar yang melibatkan Aysense adalah tentang kecerdasan. Setelah muridnya Arthur Jameson menegaskan dalam sebuah artikel bahwa perbedaan rasial dalam kecerdasan diwariskan, Aysense membelanya. Dia mengipasi api reaksi lebih jauh dengan menulis buku tentang subjek yang disebut argumen IQ, ras, kecerdasan, dan pendidikan. Autobiografinya dia lebih moderat, mengatakan bahwa lingkungan dan pengalaman juga memainkan peran penting dalam kecerdasan. Utamanya si Aysense ini apa sih? Di sini pekerjaan utamanya Aysense ini ada dimensi kepribadian pada tahun 1947. Ada pengaruh psikoterapi evolusi, itu adalah jurnal psikolog konsultasi pada tahun 1957. Uses and Abuses of Psychology 1953. The Structure and Measurement of Intelligence tahun 1979, dan Pemberontak dengan Penyebab, autobiografi Han Aysense pada tahun 1997. Oke, sekian. Itu adalah kisah si Han Aysense dari materi SAP. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau suara saya begini. Okay. Karena lagi ya begitulah. Kalau memang mau kasihan boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sekian, terima kasih.